Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Walito. Ya. Pak Joko, maaf mengganggu waktunya. Ini saya untuk tugas CGP angkatan 10 buatan Bu Yirali tentang materi dilema etika dan putusan moral pada modul 3.1. Ingin mewawancari Bapak tentang hal ini. Sebelumnya, mohon maaf mungkin mengganggu waktu Bapak lagi. Pertanyaan pertama Pak Joko, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMA Negeri 1 Andong? Kasus yang muncul di sekolah seringkali memang menjadi sebuah dilema karena ada kepentingan yang kita harus mengambil sebuah kebijakan dan mendahulukan toleransi. Minimal kita mencari permasalahannya dulu, kita cari, kita petakan. Setelah kita temukan permasalahannya itu apa, kemudian kita lakukan pemetakan. Setelah itu kita mencari solusi, di mana solusi tersebut adalah yang tidak merugikan mereka antara guru dan juga anak. Wajib bagi guru dan tentunya dalam mengajar. Biasanya begitu Pak. Terima kasih Pak Joko. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Joko, selama ini bagaimana Pak Joko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita biasanya mempertimbangkan hal itu adalah hal yang bersifat untuk kepentingan orang banyak itu, untuk kita mendahulukan aturan. Berarti adalah sebuah aturan, kita rasa mesakne ataupun toleransi. Kalau kita harus menentukan itu, memang ya kita mendahulukan aturannya dulu atau normatif dulu. Kemudian kalau sudah dilakukan demikian, berjalan tentu kita harus mencari solusinya. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Joko lakukan selama ini? Ya, biasanya itu karena suatu permasalahan di sekolah muncul, ya biasanya juga kita mesti ada tanggapan dari kanan kiri dari teman yang lain. Ya minimal yang tidak begitu merugikan anak, tidak merugikan banyak orang itu, kita tetap mendengarkan dari informasi-informasi teman yang lain seperti apa keberadaan orang yang bermasalah itu. Biasanya kita mencari tahu kanan kiri atau orang yang lain. Kemudian hal apa saja yang selama ini Pak Joko anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Joko? Nah, kami merasa efektif ketika muncul permasalahan dilema etika itu kita sudah menemukan sumber masalah. Kalau sumber masalahnya itu sudah ketemu, baru kita gampang untuk mencari solusinya. Biasanya adalah seperti itu. Dan itu juga tidak sendiri, kami melibatkan teman-teman yang lain dan di belakang maupun staf yang lain. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Joko? Baik, ya. Tantangan tentu ada karena sebuah kebijakan yang kami keluarkan tentu juga membuat rasa nyaman bagi mereka yang punya masalah. Ataupun tidak sehati, tidak seperti keinginan mereka yang bermasalah. Tentu adalah demikian itu, tetapi minimal kita mendahulukan kepentingan yang benar, itulah aturannya ditegakkan dulu, kemudian kita dahulukan untuk kepentingan orang baik atau kepentingan siswa namanya di sekolah. Gitu Pak. Kemudian apakah selama ini Pak Joko memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak Joko langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Pak Joko jalankan? Kalau jadwal saya tidak membuatnya karena saya menganggap bahwa satu permasalahan juga harus segera ditangani. Biasanya kalau muncul masalah ya kami bersama guru GP ataupun guru-guru yang lain kami ajak bicara begitu.
untuk menanggapi suatu masalah tersebut, sehingga setiap kali ada masalah tidak usah menunggu lama atau tidak kami jadwalkan, kami akan segera menyelesaikan hal tersebut. Sebenarnya Mas Joko, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Pak Joko dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik ya. Kami merasa betul bahwa di antara teman-teman ini memang perlu kita ajak sharing, kita ajak bicara, sehingga memang ada saran dan masukan ketika kita ada muncul masalah itu, sehingga permasalahan seringkali tidak kita ambil sendiri, kami melibatkan teman yang lain. Bakal utamanya karena ajak bicara tersebut. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak Joko. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Joko, pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Pak Joko dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik, hal yang perlu kita petik dilema etika adalah tentu kita mendahulukan sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu artinya kalau di sekolah ya aturan atau norma yang berlaku di sekolah itu kita dahulukan, walaupun seringkali berbenturan, tapi tidak masalah atau tidak apa. Menurut kami menjalankan tugas ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, lalu berpegang pada aturan yang ada. Terima kasih Pak Joko. Demikian tadi untuk wawancara saya, Pak Sito, Guru SMA Serandong, dalam rangka menyelesaikan tugas CBP angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Bila mana ada salahnya, saya mohon Pak Joko. Matur suwun. Sukses selalu. Amin amin. Jadi saya mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama saya lihat dulu, kalau memang kasusnya adalah sesuatu yang benar dengan benar, maka ini adalah dilema etika. Tetapi kalau kasusnya itu antara kebenaran dengan sesuatu yang salah, maka ini menjadi bujukan moral. Terutama apabila terkait dengan masalah hukum, pasti ini adalah bujukan moral. Karena kalau masalah menurut hukum, maka ini sudah merupakan bujukan moral. Tentu dalam pengambilan keputusan itu kami melihat SOP yang ada di sekolah ini. Di SOP sudah dibuat bersama seluruh tim manajemen, sehingga hal-hal yang menjadi keputusan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada di SOP tersebut. Apabila suatu kasus itu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan SOP yang sudah ada di sekolah ini, tentunya ada yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk pertama memberikan kemaslahatan yang lebih pada sebanyak-banyaknya orang. Artinya apa? Kalau ada satu kasus ternyata ini adalah sebuah dilema etika, sebenarnya sama-sama benar, tetapi pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita akan melihat dulu mana pihak-pihak yang nanti mendapatkan kebermanfaatan. Kalau dirasa itu lebih banyak, maka keputusan itulah yang kita ambil. Bahwa yang namanya keputusan dari sebuah kebijaksanaan itu adalah harus memberikan dampak yang lebih luas, memberikan manfaat atau maslahat yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada SOP-nya. Pertama kita akan melihat dulu kasusnya, kemudian kita akan tabayun ya, atau mencari bukti yang lebih lengkap lagi. Akan menanyakan ke beberapa pihak atau pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang kita terima, yang kami terima ini harusnya lengkap, komprehensif gitu ya, tidak hanya dari satu sisi saja tetapi dari banyak sisi. Jadi memang yang menjadi berita atau permasalahan itu apa, itu nanti kita lihat dulu, sumbernya juga ada banyak. Nah kalau sudah, barulah kita bisa mengidentifikasi, oh akar masalahnya adalah ini, akar kasusnya adalah seperti ini. Kalau sudah, kami diskusikan dengan tim manajemen kira-kira apa yang menjadi solusi agar kasus ini bisa selesai, kemudian mudorot atau madorotnya, kerugiannya itu sedikit, yang bisa membawa kebermanfaatan lebih banyak. Nah kalau sudah diputuskan, nanti kita renungkan kembali, ya kita diskusikan lagi. Apakah dengan keputusan ini nanti pihak-pihak yang dalam tanda petik merasa dirugikan, itu dirinya akan komplain atau tidak, bisa menerima keputusan ini atau tidak. Kalau memang semuanya aman ini ya, jadi semua pihak yang terlibat itu nantinya bisa
menerima keputusan yang diambil itu, ya barulah keputusan itu disampaikan. Baik, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada dilema etika, pertama adalah lebih banyak mendengar. Ya, artinya apa? Kita tidak hanya berdasarkan satu sumber, tapi lebih dari satu sumber. Itu yang pertama ya, lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca dulu apa yang menjadi akar persoalannya. Kemudian yang kedua, satu kepala dengan tiga kepala pasti itu berbeda. Maka dimusyawarahkan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian masalah itu apa, ini sebaiknya dimusyawarahkan, dimufakatkan bersama dengan, terutama di sekolah adalah tim manajemen ini, ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian yang ketiga, kita analisisnya adalah analisis bagaimana keputusan itu lebih banyak manfaatnya. Kalaupun nanti ada pihak-pihak yang dalam tanda petik mengalami sedikit kerugian, mereka bisa menerima, sehingga tidak merasa terpojok, tidak merasa dianaktirikan dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, makanya adalah cara pengomunikasian itu harus dengan bahasa yang baik, karena bisa jadi satu keputusan kalau disampaikannya tidak baik, pihak yang menerima keputusan itu mereka akan merasa tersinggung ataupun tidak menerima keputusan. Tetapi kalau kita sampaikan keputusan dengan bahasa yang baik, dengan argumen yang kuat, dengan data yang lengkap, mereka akan lebih mudah menerima keputusan tersebut. Baik, tantangan dalam pengambilan keputusan, yang pertama tantangannya adalah apakah keputusan ini nanti bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, andai kata keputusan yang diambil ini diketahui oleh pihak-pihak lain atau diketahui publik secara umum, apakah memang masyarakat, pihak umum itu tadi bisa menerima ya. Kemudian yang ketiga, tentunya yang tidak kalah penting adalah apa yang menjadi keputusan ini harus sesuai dengan koridor hukum. Karena ini adalah negara hukum, sekolah pun juga demikian, ini bagian dari lembaga pemerintah, tentunya harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Tidak boleh kemudian melanggar hukum ataupun aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, kalaupun itu sebuah kebijakan, jadi tidak ada di aturan, ini harus tidak melenceng dari aturan yang sudah ada, harus relevan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Baik, terkait dengan jadwal, sebenarnya tidak ada jadwal pasti gitu ya, harus berapa pekan sekali kemudian menjadwalkan untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Akan tetapi yang lebih penting adalah pertama, kalau memang itu sesuatu yang mendesak harus segera diselesaikan, ya diselesaikan. Kalau memang itu tidak mendesak, tentunya kami akan mencari waktu dulu agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kita kumpul dulu bersama tim manajemen untuk membicarakan kasus tersebut. Saya ulangi, ada dua tipe ya. Ada yang memang mendesak untuk segera diselesaikan, maka itu tidak butuh penjadwalan secara khusus, tidak butuh waktu secara khusus. Nah, tetapi kalau memang itu tidak mendesak, tidak sangat urgent begitu, ya kami akan mendiskusikan membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi kalau hal ini menyangkut persoalan-persoalan yang dalam tanda petik cukup berat. Nah, tentu tidak bisa diselesaikan di satu waktu, di satu tempat, dan harus ada banyak pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi keputusan itulah keputusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah mufakat. Banyak pihak sebenarnya yang terlibat ketika pengambilan keputusan menghadapi sebuah dilema etika. Tidak hanya satu orang ya, tetapi ada banyak yang terlibat. Bisa jadi adalah komite, bisa jadi adalah tim manajemen, atau bahkan atasan gitu ya. Sehingga pihak-pihak ini kami libatkan karena dalam pengambilan keputusan tidak bisa satu pihak saja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan pengambilan keputusan ini, kalau memang aturan-aturannya itu sudah jelas gitu ya, kita upayakan sesuai dengan aturan yang berlaku ini. Tetapi kalau memang di aturan belum ada, tentu yang saya sebutkan tadi ya, ada pihak-pihak yang kami libatkan untuk membantu agar pengambilan keputusan ini ya tidak sepihak, kemudian lebih manfaat, karena yang melihat adalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang kami sebagai kepala sekolah ataupun dari tim manajemen, tapi ada pihak lain yang di luar dari sekolah ini yang dilibatkan sehingga bisa melihat dari aspek atau sudut pandang yang berbeda.
Pembelajaran dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yang pertama adalah bahwasanya kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Jadi yang namanya ada kasus, ya kemudian perlu ada solusi atau ada keputusan, itu pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, semua pihak, ya. Tetap ada pihak-pihak yang dalam tanda petik tidak merasa senang. Ya tetap kami upayakan semuanya bisa menerima dengan baik, dengan senang hati, ya. Tetapi kalaupun tidak, tentu ini kita akan memilih atau mengambil keputusan itu yang memang bermanfaat jangka panjang, kemudian dampaknya juga luas. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa tidak semua orang akan menyukai dengan keputusan ini, tetapi harus diambil. Kemudian yang kedua, semua keputusan ini tidak boleh bertentangan atau melanggar dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Meskipun itu tidak menyenangkan, ya, meskipun tidak menyenangkan, ya harus dilakukan kalau memang itu tidak bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Ya, kemudian yang ketiga, kita hidup di Indonesia, ini ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka apa yang menjadi adat kebiasaan di masyarakat sini, etika yang ada berlaku di masyarakat setempat, tentu ini juga menjadi faktor pertimbangan. Jangan sampai nanti keputusan yang diambil ini bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika pengambilan keputusan ini sudah dilaksanakan, maka kita harus konsisten, gitu ya, konsisten melaksanakan apa yang menjadi keputusan tersebut. Karena kalau nanti tidak konsisten, khawatirnya akan memberikan dampak buruk pada banyak pihak, ya. Sudah diputuskan begini, ternyata tidak laksanakan. Jadi itu pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenjang rezeki. Segenjang. Perkenalkan, nama saya Wasito dari SMA Satu Andong, CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali, ingin melaksanakan kegiatan wawancara terkait tentang dilema etika ataupun rujukan moral dari modul 3.1. Mohon waktunya dan maaf mengganggu, Bu. Oke, insya Allah Pak Wasito, saya bersedia untuk diwawancarai dan semoga nanti hasilnya bisa membantu pelancaran tugas pembina sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini saya sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah SMP Negeri 2 Andong dalam mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jika kasus itu muncul sama-sama mengandung unsur kebajikan, itu berarti kasusnya masuk dilema etika. Dalam mengambil keputusan nanti akan lebih sulit, lebih rumit karena sama-sama baik dan harus saya putuskan salah satu. Nah, untuk yang kasus berkaitan dengan rujukan moral itu dalam mengambil keputusan lebih mudah karena jelas, oh ini benar, ini hal yang salah atau kurang betul, itu lebih mudah Pak Wasito. Nah, suatu contoh untuk dilema etika yang mungkin kasusnya lebih ringan, suatu saat ada Pak Guru di sekolah saya minta izin WA, jam pertama belum bisa hadir, datangnya nanti agak terlambat karena harus mengantar tetangganya yang sakit. Kebetulan yang punya mobil hanya beliau, tetangganya tidak ada yang punya. Akhirnya dia terpaksa harus izin, dan kan saat itu pula saya harus memutuskan. Kalau tidak saya putuskan kan bagaimana, karena akhirnya ya saya izinkan. Namun saya ketika pagi doa pagi meminta guru piket untuk mengaku jam beliau. Jika terpaksa tidak ada, saya meminta guru yang kosong untuk mengisi pembelajaran dengan diisi oleh Pak Guru yang kosong. Nanti Pak Guru yang tidak hadir itu mengganti jam berikutnya yang Pak Guru mampu hadir. Yuk, dari kasus itu, untuk menjalani pengambilan keputusan di sekolah panjenengan,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu nggih. Sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, apa langkah itu? Ya, untuk menentukan keputusan itu utamanya sama-sama benar. Kan benar itu nanti menyangkut sosial, menyangkut aturan, juga mungkin menyangkut keagamaan, menyangkut etika nggih. Itu nggih langkah saya meminta tolong atau mungkin meminta bantuan mungkin kepada wakil kepala sekolah. Kalau saya sendiri tidak mampu nggih Pak, saya anggap saya tidak mampu memutuskan, saya harus meminta bantuan kepada wakil kepala sekolah dan koordinator 8 standar dan mungkin para guru yang dianggap lebih sepuh yang mungkin dalam menentukan keputusan itu lebih bijak. Selanjutnya Ibu, langkah atau prosedur apa yang Ibu Ciki lakukan untuk yang selama ini menangani kasus-kasus ini? Untuk yang kasus ringan, saya langsung memutuskan di tempat tersebut atau jam tersebut. Namun untuk yang kasus agak berat, yang saya anggap agak berat, suatu contoh ya Pak, ini kasus yang juga pernah terjadi di sekolah kita. Kasusnya sebentar, nanti untuk langkahnya saya mengumpulkan itu wakil kepala sekolah, 8 standar koordinatornya, kemudian para sesepuh saya ajak untuk bermusyawarah menentukan keputusan yang baik agar tidak merugikan semua pihak. Contoh kasus yang berat ini menyangkut dengan masalah agama. Ada salah satu Pak Guru yang agamanya mungkin kuat sekali nggih, Pak. Ketika masih pembelajaran berlangsung, misalnya jam pembelajaran itu sampai 12.45. Saat itu mancing luhurnya itu 12.40. Ketika terdengar azan luhur dari Masjid Nuar, beliau langsung memerintahkan anak-anak untuk keluar mengambil air wudhu dan mengikuti sholat. Itu kan mengganggu anak-anak yang lain, membuat resah nggih. Untuk itu karena berkaitan dengan keagamaan harus saya putuskan dengan hati-hati dengan cara mengumpulkan beberapa orang yang saya anggap penting dan kompeten untuk bermusyawarah memutuskan dengan mengambil keputusan tidak melanggar agama, tidak menyalahi regulasi dan tidak merugikan anak maupun bapak ibu guru serta warga sekolah yang lain. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dilakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Oke, hampir mirip dengan yang tadi ya Pak. Yang lebih efektif dengan tadi Pak mengumpulkan para sesepuh, mengumpulkan wakil kepala sekolah dan orang-orang yang sangat diajak bermusyawarah, istilah nguncai ini Pak, nguncai masalah itu agar tidak menjadi rumit, membuat semua nyaman, namun tidak melanggar etika, tidak melanggar masalah lingkungan atau sosial, kemudian tidak melanggar aturan. Kalau di sini terutama aturan yang berkaitan dengan kebijakan sekolah. Bu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Yang menjadi tantangan tadi Pak yang berkaitan dengan regulasi yang ada, aturan kalau aturan kata iso di enggak namun kan sekali lagi nek wis ke makhluk sosial kan kita secara moral, secara hati kan mboten tegel untuk seperti tadi kalau Pak Guru izin kayak orang sakit, kalau tidak ditolong nanti kalau sakitnya semakin parah apa Pak Guru tidak menjadi kucilkan masyarakat dengan cara tadi Pak. Tetap aturan sekolah kita jalankan, yang penting anak tidak kosong, tidak dirugikan karena diampu oleh guru piket. Kemudian kalau yang masalah besar Pak, tadi untuk agama kita sudah memanggil, mengajak benar Pak Guru agama, misalnya sholatnya agak mundur sedikit, itu juga yang penting masih waktunya mancingnya sholat zuhur belum melangkah ke sholat asar, dan itu kan tidak dalam waktu 1 jam Pak, mundurnya hanya sekitar 5 atau 10 menit. Jadi tetap kita
bermusyawarah agar tidak merugikan mawon nggih. Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau jadwal secara tertulis tidak punya nggih Pak, namun secara lisan atau mungkin sudah secara kesepakatan kalau halnya lebih ringan itu langsung kita putuskan di tempat atau di waktu itu langsung. Namun kalau kasusnya lebih berat kita jadwalkan di saat setelah selesai pembelajaran, biasanya di hari Sabtu. Anak kan pulangnya lebih awal dari Pak Guru nggih. Nanti setelah itu kita bermusyawarah memutuskan kebijakan apa yang atau keputusan apa yang harus kita ambil berdasarkan mungkin regulasi yang ada, kemudian masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang kita ajak bermusyawarah. Namun ingat, penentu keputusan atau kebijakan tetap saya sebagai pimpinan. Namun sekali lagi saya berusaha tidak merugikan semua pihak. Karena apa Pak, kalau semua pihak itu nyaman, murid merasa nyaman, Pak Guru merasa nyaman, akan lebih semangat untuk kerja. Betul sekali, betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu? Oh enggak, jelas ada Pak, jelas ada. Seperti tadi, orang-orang yang kita anggap sudah sepuh, biar lebih bijak kalau mengambil keputusan, kemudian wakil kepala sekolah, karena wakil kepala sekolah itu kan ibaratnya suami istri. Kalau orang di rumah gitu, kalau di sekolah lah harus seorang suami atau seorang istri harus dibantu oleh istrinya atau suaminya yang di sini sekolah dan wakilnya. Tentu saja sudah saya ulang-ulang tidak melanggar regulasi yang ada. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu nggih. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Untuk pembelajaran yang saya petik, saya selaku pimpinan sudah berusaha untuk membuat warga sekolah saya itu merasa puas, merasa nyaman, tidak kecewa dengan masalah yang terjadi pada beliau-beliau atau mereka. Dengan begitu, kalau mereka merasa puas, tidak kecewa dengan kebijakan atau keputusan yang ada, kinerja beliau-beliau akan meningkat. Kalau kinerjanya meningkat, otomatis kan akan membawa kemajuan sekolah kita ini. Nah, tujuan kita kan membuat sekolah itu semakin maju nggih Pak, di segala hal, bukan maju perolehan muridnya saja, namun kan untuk prestasi, baik prestasi anak maupun prestasi Bapak Ibu. Bu, yang dapat saya sampaikan nanti yang baik monggo penjelasan ambil yang sebagai mungkin pengalaman, namun yang kurang baik tidak usah dipakai. Yang jelek dihilangkan teman-teman. Siap. Terima kasih buat waktunya dan semangat untuk kepala sekolah. Demikian wawancara saya dengan Ibu Segi, Kepala SMP Andong. Saya Wasito, CGP Angkatan 10 dari SMP 1 Andong, Kabupaten Boyolali, dalam kegiatan wawancara. Dan saya mohon maaf Ibu, dan selama ini dalam zaman saya ada yang salah. Lagi saya maaf, minta bimbingan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses selalu Pak Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.